Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, kelompok Stranger, dalam pembahasan materi teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Kedua, jenis teks negosiasi. Teks negosiasi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, negosiasi formal. Jenis negosiasi ini dibuat dan ditujukan untuk kepentingan formal. Yang kedua, yaitu negosiasi informal. Negosiasi informal merupakan jenis negosiasi yang lebih sering digunakan di kehidupan sehari-hari masyarakat secara umum. Teks negosiasi informal dibagi menjadi dua jenis, yaitu negosiasi lisan dan negosiasi tertulis. Ciri-ciri teks negosiasi. A. Berupa dialog, tapi terkadang juga ada yang berbentuk sebuah proposal penawaran. Hal tersebut bergantung pada konteks keperluannya. B. Ada lawan yang bisa diajak dialog. Apabila dialog sendiri berarti itu bukan termasuk negosiasi. C. Berupa kegiatan komunikasi, baik secara tertulis ataupun lisan, langsung ataupun tidak langsung. D. Munculnya proses negosiasi karena adanya perbedaan antara dua belah pihak. C. Tujuan akhir dari negosiasi adalah mendapatkan kesepakatan. Tujuan teks negosiasi. Tujuan teks negosiasi dibagi menjadi tiga, diantaranya 1. Bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang di dalamnya terkandung beberapa kesamaan, seperti saling mengerti dan saling setuju. 2. Dapat menemukan suatu jalan keluar atau penyelesaian dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. 3. Pihak yang melakukan negosiasi sama-sama memperoleh keuntungan, serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dikenal dengan istilah win-win solusi. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Ketika kamu melakukan negosiasi, sebaiknya menggunakan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Berikut ini kaidah kebahasaan teks negosiasi yang perlu kamu perhatikan. 1. Adanya kalimat atau ungkapan yang bersifat membujuk atau persuasif. 2. Selalu mendengar argumen sampai akhir dan tidak menyelanya. 3. Kedua belah pihak meminta saling memberikan penjelasan tentang argumennya. 4. Selalu menggunakan bahasa yang tidak menyakiti atau bahasa yang santun. 5. Setiap kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak saling menguntungkan. 6. Berisi tentang percakapan antara kedua belah pihak. 7. Memiliki sifat berupa memerintah dan memenuhi perintah. Adapun struktur teks negosiasi. 1. Orientasi. 2. Permintaan. 3. Pemenuhan. 4. Penawaran. 5. Persetujuan. 6. Pembelian. Dan yang terakhir, penutup. Unsur teks negosiasi. Bukan hanya struktur saja yang perlu diperhatikan saat membuat teks negosiasi, tetapi unsur-unsur yang ada di dalam teks negosiasi juga perlu diperhatikan. 1. Adanya suatu kepentingan yang ingin dicapai antara kedua belah pihak. 2. Adanya hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. 3. Terdapat partisipan yang dimana ada pihak yang melakukan pengajuan penawaran dan ada yang pihak menawar. 4. Dalam pengajuan terdapat juga penawaran. Berikut contoh-contoh teks negosiasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.